buku yang berisi informasi. Apa siapa lagi? Apa data? Masih ingat, Nak? Data adalah yang berisi suatu informasi dalam bentuk gambar, angka, dan huruf. Ya, gambar, angka, dan huruf. Siapa lagi? Masih ingat? Ya. Sebelum Ibu menjelaskan, kita masuk dulu. Kita ice breaking dulu ya sebelum Ibu jelaskan. Tepu semangat. Nah, sebelum kita masuk materi, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini kita menentukan data berdasarkan lingkungan sekitar. Setelah itu kita menyajikan datanya dalam bentuk diagram bata. Udah bisa, Nak? Fokus? Ya, anak Ibu, kita kemarin sudah belajar tentang data. Data itu adalah sekumpulan informasi yang bisa berupa angka, huruf, atau simbol. Jadi data itu adalah sekumpulan informasi yang berupa huruf, gambar, dan simbol. Data. Data itu bisa kita contohkan untuk mendapatkan data. Data apa contohnya? Data tinggi badan. Iya, data tinggi badan. Apa lagi? Data berat badan. Iya, data berat badan. Apa lagi, Nak? Ya, data banyak siswa, perempuan dan laki. Apa lagi? Masih ada? Ya, data tentang makanan dan kesukaan. Apa lagi, Nak? Iya, data tentang nilai siswa. Jadi data itu bisa kita ambil di lingkungan sekitar kita. Nah, itu contohnya data tinggi, berat, makanan, atau hobi juga bisa kita peroleh sebuah data. Data tersebut bisa kita bentuk menjadi diagram batang. Apa lagi? Diagram gambar. Apa lagi? Tabel. Tapi untuk sekarang kita cuma belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang. Diagram batang ini berbentuk apa dia? Ada yang berbentuk horizontal, ada berbentuk vertikal. Jadi kita peroleh dulu datanya, kita bikin dulu dalam bentuk tabel, baru kita sajikan dalam bentuk diagram. Contohnya, Ibu contohkannya, misalnya Ibu membuat data tentang hobi. Di sini misalnya frekuensinya, jumlah. Hobi misalnya, hobi apa saja misalnya, Nak? Main bola. Main bola, apa lagi? Masak. Main bola, memasak, Membaca buku. membaca buku, menggambar, apa lagi? Olahraga ya, kita masukkan aja lah atau main bola ini kita masukkan aja lah olahraga ya. Masih banyak yang lain, Nak. Contohnya di sini Ibu contohkan. Siapa di sini yang suka olahraga? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 misalnya. 14.
2 orang. Menggambar? Tidak ada ya, Zafran. Membaca? Berarti 0. Tidak ada. Berarti jangan kita masukkannya. Berarti 3. Berarti berapa jumlahnya? 19, 2, 1. Berarti jumlahnya berapa? 19. Dalam bentuk ini dan tahu tentang hobi ini bisa kita bikin diagram batang. Kita bikinlah diagram batangnya. Kita bikin diagram batangnya. Nah, yang pertama, misalnya olahraga. Apa lagi? Memasak, menggambar. Kita bikin di sini. Dan kita bikin berarti olahraga ada berapa? 16. Kita bikin diagram batangnya. Memasak? 2. Menggambar? 1. Dari diagram batang itu bisa nggak kita baca? Bisa kan? Bisa kita baca. Misalnya, siapa coba bisa membacanya? Dan yang satu lainnya? Iya. Siapa lagi bisa membaca diagram batang? Siapa lagi? Hana, coba baca. Pilih salah satunya. Orang yang menyukai memasak ada 2. Ya, orang yang menyukai memasak ada 2. Jadi cara membacanya kita lihatlah bentuk diagram batangnya. Misalnya kita begini. Selisih hobi anak yang suka memasak dengan menggambar adalah 1. Betul atau salah? Nah, bisa kita baca seperti itu, nah? Bisa. Ada pertanyaan? Nah, jadi itu caranya menentukan data berdasarkan lingkungan kita. Ini berdasarkan di lokal kan, di kelas 5A tentang hobi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu beri tugas dulu ya. Sebelum Ibu beri tugas, anak-anak ibu kan sudah duduk berkelompok. Iya, sudah duduk berkelompok. Di dalam kelompok ada 5 orang, ada 4 orang. Kelompoknya terdiri atas M4. Ibu beri suatu LKPD. Di sini anak ibu menentukan tentang olahraga kesukaan. Olahraga kesukaan lagi. Di sini ada yang pertama LKPD-nya tentang olahraga kesukaan. Anak ibu tolong dengarkannya. Olahraga kesukaan ini kalian menentukan, nanti dengarkan ibu. Nama olahraganya misalnya kita tentukan dulu di antara yang 3 ini. Olahraga apa misalnya? Main bola, apa lagi? Pasti. Badminton. Cukup itu? Nah, jadi ini di antara 3 ini ya, sepak bola, bulu tangkis, dan tenis meja. Dan antara 3 ini kita bikinnya. Nah, setelah itu anak ibu nanti ketika ibu bagikan semua LKPD-nya, dengarkan ibu nanti. Ibu buat tabelnya, kalian tinggal menyalinnya saja. Nanti ketika temanya tunjuk tangan, kalian cuma mengisinya. Mulai paham? Nanti ibu siapa yang suka tenis meja, kata ibu tunjuk tangan. Tapi pilih salah satu. Jangan nanti tenis meja iya, sepak bola juga iya, itu salah ya. Mulai paham? Setelah itu baru kalian bikin diagram batang. Ini contohnya ya, Nak. Bukan jawaban, tapi contoh diagram batangnya. Ini dia. Ada pertanyaan? Tidak.
bagi dulu ya. Diagram batanya kalian bikin di belakangnya. Oke, paham? Paham kan? Dah. Mulai lagi. Nah, perhatikan tema yang tunjuk tangannya. Anak-anak ibu bertanya sama kalian, tolong dijawab. Siapa yang di sini suka tenis meja? Tunjuk tangan. Meja. Nah, 3 berarti langsung kalian mulai bikin olahraga yang pertama. Langsung tenis meja ada berapa tadi tuh ya, kalian kita cepat aja ya. Siapa yang di sini suka sepak bola? Sepak bola. Kalian cuma menghitung, bukan ibu yang hitungnya. Berkelompok kalian hitung siapa yang tunjuk tangan, nanti datanya dibaca. Itu temannya siapa yang suka sepak bola? Jumlahnya nanti 19 semuanya. Siapa yang suka bulu tangkis? Nah, perhatikan tema lain. Jadi ada tugas temanya satu-satu. Baik, ulang lagi ya. Dan setelah itu bikin diagram batangnya lagi. Pas nak jumlahnya 19.
PD-nya. Dan anak-ibu, setelah kalian selesai mengerjakan hasil diskusi di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa siapa bisa menyimpulkan pembelajarannya? Iya. Tentang pengertian data dengan kira-kira batang. Siapa bisa? Dia udah bisa. Dan dapat kita simpulkan bahwa data tersebut adalah sebuah informasi yang bisa disajikan dalam bentuk angka, huruf, atau simbol. Salah satunya tadi kita sajikan dalam bentuk apa tadi? Diagram batang. Kita menentukan data berdasarkan lingkungan, berdasarkan yang ada di kelas. Tentang apa tadi, Ibu? Tentang hobi dan tentang olahraga kesukaan. Dan kita sajikan dia dalam bentuk diagram batang. Diagram batang tersebut dalam bentuk apa dia? Ori? Nah, diagram batang ini ada banyak jenisnya. Ada gandana, ada tripel. Tapi sekarang cuma satu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan latihannya. Latihannya ya, yang apa-apa boleh dong ya. Cepat. Ya. Diskusinya ya. Ibu pengen bertanya sama anak-anak Ibu, dari pembelajaran yang tadi mana yang paling kalian sukai? Laura, membuat ada kita tulis. Membuat diagram batang. Ya, membuat diagram batang.